Assalamualaikum. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Di reaksi polemik nasab Ba'alawi kali ini, aku akan benar-benar mengandaikan akhir polemik nasab ini. Seharusnya tidak berbelok ke topik lainnya lagi ya. Aku ingin memulainya dengan sebuah narasi. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ontologi, akan menghasilkan banyak epistem. Misalnya tentang keberadaan Tuhan. Lahir banyak pemikiran tentang Tuhan. Menghasilkan ribuan agama dan kepercayaan. Di dalam agama sendiri, terdapat banyak objek yang eksistensinya diperdebatkan. Misalkan kehendak bebas manusia yang melahirkan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Dan tidak pernah selesai. Pemikiran itu hasilnya interpretasi. Dalil bisa ditafsirkan ke kanan dan ke kiri. Kita tidak akan pernah kehabisan ide untuk mempertahankan ide. Selama kita mau berpikir, tidak ada yang perlu dibuktikan. Yang diperlukan hanya kecerdasan analogi dan menghubung-hubungkan. Kecerdasan inilah yang membuat manusia bertahan dan menempati puncak rantai makanan. Namun, juga menimbulkan kerumitan di antara sesama manusia itu sendiri. Kecerdasan ini melahirkan peradaban-peradaban besar. Namun, peradaban juga menghasilkan perang-perang besar. Maka, realitas kehidupan ini menghasilkan banyak pemikiran. Terkadang mirip-mirip, terkadang saling bertentangan. Ya karena mereka yang mati tidak bisa memberi kabar kepada kita. Di mana mereka sekarang? Ada yang memberi kabar melalui berbagai mimpi. Namun, mimpinya banyak dan berbeda-beda. Ada yang mirip-mirip atau saling bertentangan. Mimpinya ulama, pendeta, dan biksu beda-beda dan memperkuat apa yang masing-masing mereka yakini. Tak heran, bila semua agama dan kepercayaan memiliki banyak cerita mimpi. Ada yang pindah masuk Islam, karena bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Ada yang pindah masuk Kristen karena bermimpi bertemu Yesus. Yang terjadi saling klaim kebenaran melalui banyak epistem. Contoh lainnya karena kita tidak bisa melihat eksistensi sholat Kanjeng Nabi melalui foto-foto dan video. Dan waktu itu, belum lahir ide untuk memvisualisasikan gerakan sholat itu dalam bentuk semacam diagram atau gambar. Akhirnya, kita menghabiskan banyak energi untuk merumuskan fakta ontologi tentang sholat Kanjeng Nabi. Dan hasilnya beda-beda. Dan kita meyakini apa yang ingin kita yakini tentang bagaimana sholat Kanjeng Nabi. Dan seringkali, dengan keyakinan sepihak ini, kita menyalahkan keyakinan cara sholat pihak lain. Jadi sebuah pemikiran melahirkan cabang-cabang pemikiran lain, yang sekali lagi bisa mirip-mirip dan saling bertentangan. Keyakinan melahirkan cabang keyakinan, kemudian melahirkan ranting-ranting keyakinan. Karena keberadaan yang kita yakini ada itu tidak dapat kita lihat dan raba bersama-sama. Ada banyak abstraksi dalam keberadaan itu. Bahkan, manusia seringkali salah meyakini sesuatu yang tampak. Kamu yang hidup puluhan tahun dengan kekasihmu, bisa jadi gagal mengenalinya. Kamu terkejut tiba-tiba merasa dikhianati. Kamu salah meyakini tentang siapa kekasihmu. Kamu salah memikirkan eksistensi kekasihmu. Nah, kembali ke laptop. Jika berdasarkan ada atau tidaknya catatan, masing-masing pihak tetap memiliki kemungkinan benar yang sama. Argumen bahwa Ubaidillah tidak tercatat selama 5 abad, bukan berarti Ubaidillah tidak ada, juga masuk akal. Barangkali dia ada dan tidak tercatat. Bagaimana jika premis ini dipilih dan menjadi keyakinan? Demikian pula sebaliknya, premis yang diungkapkan Kiai Imad, bahwa kekosongan selama 5 abad itu, adalah bukti Ubaidillah diada-adakan, juga masuk akal. Ubaidillah adalah narasi sepihak klan Ba'alawi demi mencari keuntungan kelompoknya. Bagaimana jika premis ini yang dipilih dan menjadi keyakinan? Hasilnya pilihan-pilihan keyakinan, seperti Sunni atau Syiah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah, NU atau Muhammadiyah, dan sebagainya. Dan pilihannya tidak hanya 2. Selain NU dan Muhammadiyah, masih ada Persis, Jamaah Tabligh, LDII, MTA, Salafi, dan lainnya. Atas dasar apa kamu memilih NU, dan tidak memilih Muhammadiyah? Bukankah itu mirip-mirip kamu memilih Islam, bukan Kristen? Lalu, di dalam tubuh NU terdapat banyak ranting-ranting keyakinan yang salah satunya adalah Muhibbin. Mereka yang meyakini Ba'alawi adalah cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, tentu ada orang-orang yang memilih tidak ikut-ikutan. Dia tidak ingin menambahkan dalam dirinya epistemologi yang tidak bermanfaat bagi dirinya, atau bahkan merugikan bagi kehidupannya. Kedua-duanya percaya Muhibbin dan percaya Kiai Imad. Sama-sama ada kerugiannya. Seperti banyak orang yang memilih hidup normal,
tanpa menambahkan identitas ormas apapun kepada dirinya. Bagi mereka yang bukan santri dan jamaah NU, selama ini kehidupan mereka normal tanpa menambahkan tema habaib dalam kehidupan keagamaan mereka. Pilihan ini bisa jadi alternatif pilihan bagi warga, bahkan pengurus NU. Dia tidak ikut dalam barisan Kiai Imad, juga tidak ikut Ba'alawi. Memilih hidup normal, di tengah-tengah. Ia mirip-mirip doktrin Ahlus Sunnah yang berdiri di tengah doktrin Jabariyah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah berusaha mengkompromikan dua hal yang saling bertentangan. Namun tetap saja, bagi Jabariyah dan Qadariyah, Ahlus Sunnah itu mengada-ada. Tapi, lain ceritanya jika kita sepakat percaya dengan narasi haplogrup J1. Narasi yang akan membuat Ba'alawi tamat. Dan tentu, Ba'alawi akan berusaha membuat narasi lain tentang haplogrup J1. Misal dengan meragukan metadata dari pencarian haplogrup Nabi Ismail itu. Apakah sains belum final menyepakati haplogrup keturunan Arab itu J? Kita menunggu banyak ilmuwan berbicara tentang hal ini. Di sisi lain, walaupun pernikahan tertutup klan Ba'alawi memungkinkan hasil yang seragam, apakah klan Ba'alawi benar-benar murni? Semua berhaplogrup G? Nah, bisa saja ada kejutan. Misalkan 5% klan Ba'alawi terkonfirmasi berhaplogrup J1. Karena, kita tahu catatan belum tentu sama dengan fakta. Di zaman modern saja, banyak KTP ganda, akta palsu, dan lainnya. Lalu, bukankah kemungkinan error pencatatan di masa lalu jauh lebih besar? Jika kejutan-kejutan itu terjadi, kita harus siap memasuki peradaban baru. Catatan-catatan nasab tidak bisa dipegang. Bahkan, termasuk tesis Kiai Imad dan karya sejenisnya harus dilupakan. Catatan-catatan nasab menjadi tidak bermakna. Dan, akan banyak kekacauan yang timbul. Beragamnya haplogrup di dalam suatu kelompok keluarga, bukan berarti tes DNA tidak konsisten. Namun ada error di dalam catatan nasab itu sendiri. Ada banyak kecelakaan atau mungkin kesengajaan yang menjadikan catatan itu error. Misal terjadi beberapa kecelakaan, catatan seperti ada anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung, bayi yang tertukar, permerkosaan atau terjadi perselingkuhan yang ditutupi, dan kerumitan yang dihadirkan, tergantung berapa lama kasus itu terjadi. Kapan dan berapa banyak kasus itu terjadi? Kau yakin, jika ada silsilah keluarga berusia 1000 tahun lebih, kecelakaan itu sama sekali tidak terjadi? Seberapa besar kemungkinannya menurutmu? Jika kau percaya, pasti ada error. Maka, error itu bisa terjadi di silsilah keluarga manapun. Bukan hanya keluarga Ba'alawi yang terancam. Bisa terjadi kepada setiap mereka yang punya catatan silsilah keluarga ribuan tahun. Anak cucu orang-orang besar di masa lalu, ada kemungkinan error. Tes DNA yang bisa menjawabnya dengan data dari berbagai klan keluarga. Dan itu, akan mengguncang kepercayaan kita kepada catatan silsilah nasab. Namun, otak manusia bekerja seperti pengacara bagi kepentingan dirinya. Ada banyak agama dan keyakinan. Masing-masing membangun dan memperkuat teori kebenarannya masing-masing. Kira-kira, itu pula yang terjadi dalam polemik nasab ini. Narasi-narasi bermunculan, kemudian dihubung-hubungkan, untuk memperkuat pendapatnya masing-masing. Seperti orang yang berpindah kepada agama tertentu, bukan hanya dengan membandingkan kebenaran ajarannya, namun ada yang takjub dengan pribadi pemimpin agama tertentu, mendengar keindahan lantunan kitab suci atau mengalami mimpi spiritual. Apapun, bisa menjadi pembenaran keyakinan. Rumusnya ada yang tidak butuh catatan dan bukti tes DNA untuk menjadi muhibbin. Seperti ada dan banyak orang yang masuk Islam bukan karena berawal memahami konsep tauhid. Seorang Yahudi takjub kepada kesabaran Hasan al-Basri kemudian memilih masuk Islam. Itu yang terjadi dalam setiap pertarungan keyakinan. Jika ada narasi yang kira-kira akan membuat kalah, akan selalu dihindari. Maka, ide mewujudkan 1000 sampel DNA dari klan Ba'alawi jelas perkara yang rumit. Dan andaikan ribuan sampel tes DNA itu terwujud, bukan berarti polemik nasab akan selesai dengan cepat. Keyakinan seringkali mengabaikan fakta. Seperti kamu yang sedang bucin, memilih mengabaikan sederet fakta kejelekan kekasihmu. Di negeri ini, masih banyak masyarakat yang percaya paranormal dibandingkan diagnosa dokter berdasar hasil laboratorium, foto röntgen, CT scan dan lainnya. Atau sekali lagi, percaya dua-duanya. Periksa dokter pilihan pertama. Pengobatan alternatif tetap jalan. Di rumah sakit, pasien minum obat dari dokter sekaligus ramuan dari dukun. Ada yang tidak percaya adanya COVID-19 dan percaya teori konspirasi.
Ada yang tidak percaya dengan imunisasi. Kamu tunjukkan data bahwa dengan imunisasi polio, bangsa ini terbebas dari kasus polio. Maka, data itu akan diabaikannya. Dia lebih percaya dengan sebuah pertanyaan. Bukankah selama ribuan tahun manusia hidup tanpa imunisasi dan baik-baik saja? Akhir polemik ini adalah meningkatnya status Muhyiddin Balawi menjadi sebuah madzhab, sekte, aliran kepercayaan atau sejenisnya. Dia akan menjadi ranting-ranting kepercayaan yang mungkin akan semakin kokoh. Anggap saja, argumenmu kuat dan tidak terbantahkan. Bahkan, mereka hanya bisa diam. Namun, mereka akan mengabaikannya. Demikian kepercayaan hidup dan bertahan. Lalu, bagaimana jika ternyata Balawi yang 2 tahun diam ini, kemudian berhasil meramu narasi yang canggih? Bisa jadi, barisan Kiai Imad membuat sekian blunder selama 2 tahun ini yang tidak disadari, dan Balawi berhasil mengkapitalisasinya? Banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja, Balawi merancang serangan balik, membangun narasi bersama dengan para kiai dan akademisi. Jika mereka kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Imad, aku rasa mereka bisa-bisa saja mengkritisi pertanyaan-pertanyaan itu, meragukan asumsi-asumsi Kiai Imad, dan melakukan framing balik terhadap framing yang terbentuk kepada Balawi selama ini. Aku kira itu mudah. Seperti mudahnya Rocky Gerung berkelit dan membolak-balikan prawacana, asumsi, dan teori. Jadi, Balawi belum tamat, belum berakhir, belum rungkat. Aku percaya sebuah logika. Jika menjadi Muhyiddin adalah satu-satunya kekayaan iman yang dimiliki, tidak akan banyak Muhyiddin yang berbalik arah dalam waktu dekat. Mereka tidak mungkin melepas satu-satunya kekayaan iman bernama Muhyiddin. Kamu yang taubat dari Muhyiddin, kemungkinan besar karena kamu punya beberapa warna di dalam imanmu. Jika kamu melepas salah satunya, kamu akan dengan mudah move on. Yang jelas, negara ini menjamin setiap kepercayaan dan keyakinan, bukan? Aku pun menyarankan kita semua juga menghormatinya. Yang kita lawan adalah doktrin-doktrin yang merugikan dan mengeksploitasi anak bangsa untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Di sisi lain, Muhyiddin Balawi akan berhadapan dengan program kedokteran presisi yang telah dimulai di negara-negara maju dan juga Cina. Kedokteran presisi membutuhkan tes DNA dari pasien dan calon pasien sebagai salah satu syarat diagnosa presisi. Kita telah memulainya, mungkin 10 tahun lagi akan menjadi populer dan hal lumrah di setiap rumah sakit. Setiap warga negara wajib melakukan tes DNA, dan itu akan menjadi bukti kebenaran biologi, eksistensi tes DNA itu sendiri. Akankah ranting keimanan bernama Muhyiddin Balawi ini bertahan 100 tahun ke depan? Salam akal sehat.